Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Nah, di sini saya bakal sharingnya terkait gimana sih caranya nge-deployment machine learning atau model machine learning yang teman-teman udah sempat buat gitu atau pernah buat di Colab ataupun di Jupyter Notebook gitu ya, atau di Visual Studio Code mungkin. Nah, mungkin sebagian orang bingung juga gimana ketika model itu udah jadi, terus udah bagus untuk prediksi dan lain-lainnya. Nah, semoga ini bisa menjadi dasar gitu atau fondasi untuk teman-teman bisa mendeploy atau membuild sebuah model machine learning ke dalam sebuah bentukan website gitu atau membuild menggunakan sebuah framework Flux gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya contohnya itu ngedeploy machine learning sederhana ya. Jadi machine learning ini itu untuk klasifikasi bunga. Nah, di sini saya pakai datanya itu adalah data iris gitu ya. Ini yang umumnya mungkin teman-teman yang baru terjun di dunia machine learning itu istilahnya ini adalah hello world-nya teman-teman untuk belajar ke sana ya. Biasanya itu pasti untuk belajar awal-awal pasti menggunakan iris gitu ya, data iris. Nah, di sini saya nggak akan, ya benar, nggak akan eee, menjelaskan terkait bagaimana proses membuat machine learning-nya. Saya anggap di sini teman-teman udah membuat sebuah model machine learning, tapi bingung gimana cara mendeploy si machine learning ini ke dalam bentuk sebuah website, lalu di-push atau di-up ke dalam sebuah hosting. Nah, itu nanti bakal dibagi 3 part, mungkin nanti besoknya lagi mungkin ya, saya bakal kasih juga tutorial gimana cara nge-up atau naruh hasil deployment kita itu ke dalam sebuah hosting. Mungkin nanti bakal pakai Heroku gitu, saya untuk contohnya gitu ya. Dan untuk tutorial bikin machine learning-nya nanti saya juga pisahin juga gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa fokus satu-satu per video nanti lihatnya gitu. Oke, ini adalah contoh machine learning sederhana yang saya buat gitu ya. Nah, ini jadi sampai sini saya udah bikin sebuah modelnya gitu ya. Modelnya udah bikin, lalu kemudian model ini saya convert gitu ya, convert ke dalam bentuk pickle gitu ya, bukan bentuk ya, maksudnya dalam extension-nya itu pickle gitu ya, extension-nya pickle. Jadi nanti yang model yang udah saya convert ke dalam extension pickle ini, yang nantinya bakal saya gunain gitu. Jadi nggak perlu ngoding dari sini sampai sini lagi ketika ingin membuat sebuah program klasifikasi bunga, contohnya ini ya. Jadi cukup panggil ini aja, kemudian bikin logic sederhananya, nanti hasil klasifikasinya itu keluar gitu di websitenya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jadi pertama saya runningin dulu deh ya ini ya. Saya runningin dulu, runningin lagi di sini, saya running semua. Lalu kemudian di sini kan belum muncul nih ya modelnya ya. Jadi nah ini adalah tahapan nih, yang lain ini itu tahapan untuk mengkonvert si modelnya gitu ya, si modelnya ke dalam extension pickle gitu ya, dalam extension pickle gitu. Oke, ini saya enter dulu gitu ya. Nah, ini harusnya dia udah di sini udah ada. Nah, ini ya, ini yang bakal saya gunakan gitu ya untuk membuat sebuah machine learning sederhana gitu ya dalam bentuk sebuah website gitu. Jadi kita nggak berjalan di sini gitu untuk klasifikasinya, tapi di dalam bentuk sebuah website. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya gitu ya. Jadi misalnya di sini saya masukin segini, untuk data length-nya juga 2,3, ini contoh ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia keluar prediksinya di sini gitu ya. Oke, sip, langsung aja. Jadi ini sebenarnya nanti bisa teman-teman kembangin juga gitu ya untuk model machine learning lain-lainnya, untuk prediction dan lain-lain. Bisa nantinya. Semoga ini bisa jadi basicnya ya. Nanti juga saya bakal insya Allah ya doain semoga saya juga sehat selalu. Jadi nanti saya juga bikin deployment untuk machine learning yang selain dari klasifikasi bunga iris ini. Gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi tahap pertama saya udah selesai nih, tahap pertamanya itu adalah mengkonvert model yang sudah kita buat ke dalam bentuk extension pickle gitu ya.
Ini udah saya convert di sini. Nah, selanjutnya itu kalau kita lihat dari sini berarti kita butuh form seperti ini gitu ya. Butuh form seperti ini gitu untuk inputannya gitu. Nah, di sini saya gunain template ini ya. Jadi dia bentuknya seperti ini awalnya gitu ya. Dan nanti kita bakal tambahin juga berarti ya ininya kolomnya. Di sini ada 3, nah di sini kan ada 4 tuh ya. Tempat nanti kita tambahin kolomnya juga gitu di sini. Dan ini mungkin nggak perlu, jadi nanti kita ganti, kita buang. Kita ganti untuk seperti ini. Gitu, oke? Ya, oke, sip. Langsung aja. Teman-teman nanti bisa ini ya, apa linknya nanti saya cantumin di kolom deskripsi untuk link ininya, gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Berarti kalau ini udah, teman-teman selesai, anggaplah tahap pembuatan modelnya, model udah di-convert juga. Jadi selanjutnya kita gunain yang namanya Visual Studio Code, gitu ya. Kita gunain Visual Studio Code di sini. Nah, di sini saya udah buka file atau folder nih, folder yang isinya itu ada model ini. Kalau enggak saya coba contohin dari awal deh ya. Dari awal ini saya close dulu, close folder ya. Saya close folder, terus ini saya open. Nah, terus saya cari tadi itu harusnya ada di sini. Saya bikin foldernya yang isinya itu. Nah, ini ya. Tutorial kalau nggak salah nama foldernya apa tadi ya? PQRST. Tutorial ini, tutorial deploy gitu ya. Nah, ini saya buka. Nah, folder yang saya buka ini adalah folder yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini nih, tuh ya, ada di folder download dan tutorial deploy. Ini ada modeling, ekstensinya IPNB, dan ini ada dataset iris-nya, di sini ada model partikelnya. Gitu ya. Oke, langsung aja balik lagi kita ke sini. Nah, jadi tadi kita kan tahap awal pengen bikinnya dulu, apa formnya dulu gitu ya, bikin formnya dulu. Berarti di sini itu kan ekstensinya HTML ya. Berarti kita bikin ini aja, index file HTML-nya. Klik di sini teman-teman ya, klik di sini. Habis itu nanti bakal muncul gini. Ketik aja index.html gitu ya. Begini, oke. Nah selanjutnya kita bikin bikin dulu di sini tanda seru gitu ya. Tanda seru, habis itu bakal muncul gitu ya. Muncul seperti ini, enter aja. Nah, ini adalah codingan awal untuk membuat sebuah codingan HTML gitu seperti ini formatnya. Oke, langsung aja. Ya, langsung aja web pencet tuh. Oke, kita copy paste ya. Kita copy paste yang dari sini, template yang di sini ya. Kita copy paste ini pertama kita ininya dulu nih. Si CSS-nya dulu kita copy ya. CSS yang ini kita copy ke sini gitu ya. Kita copy ke sini. Ini oke. Oh, ini JavaScript-nya. JavaScript-nya ya. Kita cut aja, taruhnya bukan di sini. Kalau JavaScript kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini untuk JavaScript-nya ya. Share JavaScript tuh ini. Oke, itu. Nah, sini kita coba copy paste yang tadi itu ya. Nah, HTML-nya nah ini dia. Oke. Oke, ini. Oke, kita copy, kita paste ke sini. Kepencet. Nah, kita paste ke sini. Oke. Terus kita save ya. Kita save. Kita coba ke live server kali ya. Kita tes dulu. Baca belum? Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Oke. Dia belum ada kayak tadi tuh. Kenapa? Karena CSS-nya satu lagi di sini ada CSS di sini. Belum kita copy ya. Ini kita copy dulu. Kita copy. Nah, di sini kita bikin file CSS-nya dulu. Style pakai saja styles.css gitu ya. Oke. Nah, habis itu kita paste ke sini. Ya, paste ke sini, kita save gitu ya. Nah, habis itu kita balik ke sini, kita panggil CSS yang itu ya. Panggil CSS itu sini ini. Nah, udah kayak gini baru kita di sini cantumin style dot ada s-nya ya. Styles.css. Oke. Kita save.
Kita go live lagi, kita lihat tadi, kita refresh. Dia udah langsung gitu ya. Sama ya kayak di sini ya. Yang di sini, nah udah sama ya bentuknya. Oke, sip. Udah, tinggal kita sesuaikan lagi nih. Ini kan kita nggak perlu ya tadi ya. Kalau kita lihat dari sini, nah di sini 4 kolom dan di sini kita ganti seperti ini. Gitu kan? Oke, kita balik lagi codingan. Oke ya. Balik lagi codingan. Tadi itu namanya kolom apa tadi ya? Nah, kolom ini ya. Jadi, oke, kolom ini your message. Attendant. Itu ada yang namanya itu page holder your message-nya. Berarti ini nih. Nah, ini kita hapus aja nih. Kita hapus aja ya, kita hapus. Kita ganti dengan judul aja. Judulnya H3 deh kayaknya segitu kurang. Contoh gitu. Kita lihat. Lihat berhasil enggak? Oke. Kita lihat balik lagi ke sini, udah kita save. Ini udah. Ya, contoh ya. Udah sesuaiin deh tadi namanya apa. Ya, bentar. Oke. Nah, hasil prediksi gitu ya. Di sini kita kasih ini itu hasil prediksi. Hasil prediksi gitu ya. Oke. Save. Terus kemudian judulnya di sini Flower Class Prediction. Nah, judul itu dia tempatnya di sini. Nah, ini. Ini kita bahasa Indonesia aja kali ya. Klasifikasi bunga gitu ya. Oke, kita lihat udah berubah belum? Nah, udah berubah ya. Untuk ikonnya sementara mungkin ini dulu ya, pakainya nggak apa-apa ya. Kita langsung ke itunya dulu aja, ke poin intinya ya. Ini sebenarnya nanti ikonnya bisa diganti dengan teman-teman download di sini, di flat icon namanya dia. Flat icon nanti download, habis itu dipanggil aja si ininya apa? Iconnya. Teman-teman bisa cari di sini ya. Ketik aja di sini extensionnya. Kata kuncinya bunga gitu ya. Nah, kita skip dulu itu ya. Kita tetap itu aja, nggak apa-apa. Ini biarin dulu aja. Kita ngajar fungsinya dulu gitu ya. Kita fungsinya dulu ini sampai berfungsi dulu nih hasilnya. Nah, tadi ini ya kurang apa nih? Kurang kolom ya, satu lagi ya. Saya coba copy lagi berarti kolomnya saya copy lagi ini saya copy lagi sini. Nah, saya save ya. Kita coba lihat udah bertambah belum? Salah. Saya kopinya bukan tombol. Bukan tombol, bukan kolom, tapi tombol ya. Salah. Nah, oke. Oke, saya salah copy. Nah, ini salah copy lagi. Oke, ini situ paste, save, ya. Harusnya bertambah nih. Ya, bertambah. Jadi ada 4 gitu ya. Jadi ada 4. Nah, oke. Nah, ini namanya kita rubah juga nih. Spal length gitu ya. Name, page holder-nya tadi ya. Sini kita rubah spal spal skirt length. Ini ya, benar nggak sih? Benar ya? Iya, sepal underscore length th length th ya benar. Oke, di sini spal spal width ya, width-nya sini spal width-nya. Oke, spal underscore width th w-nya gede. Oke, habis itu di sini apa? Petal ya, petal. Oke, sini kita ketik petal underscore length th itu bahasa Inggris saya belepotan tuh guys. Petal underscore width th gitu ya, width sip. Oke, udah kita coba lihat lagi di sini. Sip. Ini bukan ini nih. Ya, udah sama ya, petal length th width. Oke, sama ya. Iya, sama benar. Sama, sip. Oke, udah sama. Habis itu apa lagi? Tombol ya.
Oh ya, ini kita di sini rubah aja tombolnya jangan pakai input type gitu, tapi langsung aja di sini tuh kita ketik button. Bentar, ini. Ini kita di sini langsung ketik aja button. Ah, sip. Ini ketik aja predik gitu ya, prediksi gitu ya. Save, kita lihat predik, ini prediksi. Nah, sip. Oh beda ininya. Nah, kita coba lihat dulu. Kita back lagi karena belum kelasnya ternyata ini ya. Jadi kita copy dulu nih kelasnya biar warnanya sama kayak tadi ya. Jadi buttonnya kita kasih kelas. Kelas itu nanti berpengaruh untuk pengaturan di CSS-nya gitu. Dan habis itu di sini saya kasih kelas ya yang tadi saya paste aja, saya save. Harusnya berubah warna. Jadi merah. Jadi merah. Nah, apa nih? Selain class value, send message. Oke. Oke, types. Oh ya, type-nya submit. Saya belum kasih. Ih, ini. Petal, underscore, length, th. Kok length? Width. Width. Sip. Di save. Oke. Oke, habis itu tinggal kita ini ya tadi ya, rubah ini ya. Oke, sip. Betul. Itu ya. Nah, habis itu kita kasih type-nya itu submit, type submit ya. Oke. Habis itu di sini kita kelasnya gitu ya. Nah, kelasnya berarti di sini gini aja. Button BTN maksudnya BTN strip primary gitu ya. Primary. Ini harusnya kalau primary gini warna biru. Kita coba lihat. Nah, dia warna biru nih. Ya, warna biru nih guys. Oke. Oke, sip ya. Tapi warnanya kecil. Kenapa? Apakah karena di sininya kah? Eh, iya mungkin ya. Bukan. Ini nih. Ininya saya hapus dulu. Coba deh. Saya hapus dulu. Saya lihat. Dia tetap kecil ya. Buttonnya. Oh, dia tetap kecil ya. Oke. Bentar, apanya nih ya? Bentar, bentar. Hmm. Hmm, mungkin ininya ditambah kali ya. Coba ya. Ditambah di sininya button block gitu ya. Di situ btn spasi lat gitu ya. Saya save dulu. Coba lihat. Oke. Seperti ini tuh kan. Kurang ke bawah ya. Kok kurang ke bawah dia? Hmm. Apakah ada yang salah kah? Oh iya, di sininya pantesan. Kita belum kasih di sini prediksi, di sini prediksi. Saya coba lihat dulu. Nah, baru ya kan. Oke, itu seperti ini rupanya guys. Di sini coba sama kayak tadi ya. Tadi itu apa ya? Sini kelasnya ya. Kita lihat bawaan dari sininya nih. Ini kelasnya apa nih buttonnya? Kelasnya button bukan ini button kontak ya, button kontak btn kontak gitu ya. Coba kita lihat. Dia warna merah kan ya, sama ya kayak tadi ya, warna merah. Oke, sip. Apa apa kayak gitu aja. Oke, ini button kontak, ini prediksi gitu ya. Prediksi. Oke, sip. Type-nya submit, udah. Oke, name-nya text name, kelas name-nya kayaknya kita rubah ya kali ya, sesuai dengan ininya aja kali.
sesuai dengan patch holdernya. Ya, nanti biar gampang nanti di ini diaksesnya si codingan Python kita. Itu ini juga sama kita pastein ke sini gitu ya. Ini juga kita pastein juga sama kita pastein ke sini. Ini juga oke, kita pastein di sini. Sip. Nah, kita save. Oke, kita kali ya. Oh, ini nih. Kelebihan. Nah, gitu. Oke. Habis itu berarti ini udah selesai, eh, tinggal kita apa nih? Udah jadi, nasi berisi oke, ini udah, sip. Berarti tinggal kita install si Flux-nya ya. Habis itu kita coding gitu, kita read ke sini. Oke, oke, sip. Kita install si Flux-nya. Flux-nya itu dari sini, dari yang terminal sini ya. Kalau teman-teman yang pengen belajarin Flux-nya itu ada di tutorial sebelumnya ya. Teman-teman tinggal buka-buka lagi aja di playlist itu ada di situ ya. Sini saya berarti nggak ngajarin lagi ya. Teman-teman tinggal lihat dari situ. Saya langsung di sini Python 3 M V V. Oke, tunggu sebentar. Nah, sip, udah. Nah, virtual environment udah kayak install. Sekarang saya tinggal aktifin virtual environment-nya. Pin aktif. Oke, sip. Sekarang saya install Flux-nya. Flux. Oke. Oh, salah. Ternyata pip install Flux. Ah, gitu. Sip. Oke. Ya, oke. Terus saya lihat lagi dulu bentar. Sini ada apa aja nih? Pandas pakainya ya sama scikit-learn ya. Nanti saya juga perlu install itu nih, gitu. Karena kemungkinan bakal butuh gitu ya. Saya di sini pip install pandas gitu ya. Kita tunggu install pandas. Oke. Kita tunggu install pandas. Oke, mungkin nanti kalau di video saya ini cepetin kali ya. Enggak usah nih, biar teman-teman ini apa tahu flow-nya ya, biar nggak ada yang kepotong-kepotong. Itu biar nggak bingung nanti teman-teman tempatnya. Ya bingung ya. Ya. Habis itu berarti Skittler-nya ya diinstal ya. Pip install sedikit masalah learn gitu. Sedikit learn. Nah, betul. Oke, kita tunggu bentar. Ya, habis itu pickle-nya kita install pip install pickle 5, pickle 5 salah. Oh, pickle. Oh iya benar. Oke, udah sip. Saya clear dulu biar bersih. Oke. Nah, Flux-nya udah diinstal, selanjutnya saya pengen bikin ini dulu. Di sini ya. Teman-teman tulis sini ya, bikin codingan untuk si ininya, Flux-nya. Bikin aja app.py atau apa, bebas, terserah teman-teman. Yang penting extension-nya py gitu ya, Python. Gitu ya. Oke, saya coba bikin sederhana dulu, hello world kali ya. From Flux. Wah, dia belum kebaca nih Flux-nya nih.
Oke, ini kenapa nih? Saya cek dulu di sini. Nah, udah nih, udah kebaca. Coba lagi. Belum. Apa ya? Saya save dulu kali ya. Saya save dulu. Habis itu clear. Saya plus. Kebaca. Oke. Seperti from plus import. Wah, dia flashnya belum kebaca, guys. Oke, bentar. Saya coba bikin file baru. Sering gini nih. Home.py. Ya. From plus import plus. Tapi dia flashnya dia belum kebaca nih. Flashnya belum kebaca. Kenapa ya? Ini flash. From plus. Ya, flash course. Dia belum kebaca nih. Save dulu. Kalau pandas, pandas. Ini harus kebaca. Saya coba trik sederhana. Saya close folder dulu. Itu saya buka lagi. Oke. Buka lagi. Oke. Kan dia kebaca nih baru. Apa nih? Ada konten bla bla bla. Per. Oh, enggak. Enggak usah berarti ya. Ini oke. Nah, ini. Oke. Ini saya aktifin dulu virtual environment-nya. .vnv bin activate. Oke, clear. Sini saya coba flash. Sip, udah kebaca. Oke, gitu ya teman-teman. Trik sederhananya sebenarnya kadang suka emang agak butuh waktu dulu gitu untuk si Visual Studio Code-nya itu connect dan dia bisa ngebaca bahwa udah di-insert flashnya gitu ya. Oke, kita pakai salah satu aja berarti ya. Ini saya delete, kita pakai yang ini aja. Yang app.py ya. Oke, kita bikin sederhana dulu. Kita cek si flashnya udah bisa running belum, import flash ya. Oke. Habis itu di sini saya bikin app sama dengan spasi flash buka kurung tutup kurung underscore underscore name underscore underscore ya. Habis itu di sini saya bikin app gitu ya. Terus dot root gitu ya. Terus tutup kurung tanda petik slash berarti ini di awal ya. Oke, saya bikin function define apa namanya home gitu ya. Home. Habis itu titik dua, saya sini return habis itu di sini saya bukan langsung aja deh hello world hello world gitu ya. Hello Junet, ini biasanya Junet nih ya. Junet. Oke, hello Junet, kita coba ya, coba kita testing jalan nggak vaksin gitu ya. Export ya, flash underscore app sama dengan app py flash run ya. Nah, ini nggak oh iya, masih running ternyata. Oke, saya stop dulu yang ini. Ini yang tadi yang saya jadiin contoh ya. Oke, saya coba runningin lagi, flash run. Oke, kita coba cek. Sip. Jadi flashnya udah berfungsi. Ya, udah berfungsi. Sekarang kita coba ngoding. Ngoding. Kita coba yang sebetulnya. Sebetulnya lagi yang sebenarnya.
kita jangan returnnya kita rubah. Tapi sebelumnya saya bikin folder templates dulu. Nah, untuk ini juga ada tutorialnya teman-teman ya. Jadi untuk render si HTML-nya ke Flex-nya itu juga udah saya bikin tutorialnya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat tutorialnya, pengen belajar yang seperti itu, teman-teman bisa lihat tutorialnya, ya. Jadi nanti di situ dijelasin kenapa harus bikin folder template dulu gitu. Template, ya. Habis itu saya juga butuh folder static, ya. Ini yang HTML-nya saya masukin ke sini ke template, move. Untuk CSS-nya saya masukin ke static, sip, HTML, CSS ya, oke, sip. Oke, nah ini saya rubah dulu nih yang CSS-nya nih, mana tadi? Nah ini saya rubah dulu, saya rubahnya gini, terus gini, nah sip ini URL. Ini juga ada ya teman-teman di tutorial sebelumnya ya. Mungkin bisa lihat tutorial itu lagi kalau pengen belajar ini ya. Static, file name sama dengan cut aja ini biar cepat. Nah, cut habis itu saya bisa masukin file.css gitu. Oke, oke, udah, tinggal saya atur di sini. Ini saya ganti, ini saya tambahin render template. Oke, save. Ini berarti saya ganti juga dengan render template. Nah, di situ ini titik 2. Sini saya kasih nama HTML. Apa tuh? Index.html. Nah, ini. Oke, ini saya berhentiin dulu, saya run lagi. Kita serang. Ya, kita coba. Nah, udah bisa di-read ya. Oke, ini udah berjalan di dalam Flux gitu ya. Nah, ini masih dokumen nih ininya. Kita rubah biar kita ada cirinya gitu ya, ada pembedanya. Coba di sini. Mana ini titelnya? Kita rubah belajar deploy gitu ya. Kita save ya. Ini saya berhentiin dulu, clear, enak ini. Oke, sip. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai ngodingnya ya, gitu ya. Mulai ngodingnya lagi. Oke. Nah, sebelumnya saya butuh yang namanya itu di sini. Ya. Sini tuh saya butuh selain Flux itu NumPy, gitu ya. Import NumPy as np, gitu ya. Nah, habis itu di sini saya butuh juga pandas lah ya, nggak apa-apa. Import pandas, kan tadi juga ada pandas. Tapi sebenarnya nggak harus juga diimport di sini, tapi nggak apa-apa. Kita import aja karena halal. Hei, yang pasti kita butuh pickle juga berarti buat ngeload modelnya gitu ya. Import pickle. Nah nih, import pickle. Sip. Ya udah, library udah. Di situ sekarang kita tinggal bikin ininya apa buat untuk load modelnya ya, untuk ngeload si modelnya gitu. Kita di sini bikin variabel model gitu ya, sama dengan habis itu pickle, kita panggil library pickle-nya dot gitu ya. Habis itu load, load bukan load gitu ya, load itulah pokoknya ya. Oke, habis itu kita ketik open di sini. Buka kurung, tutup kurung. Ya, kurung tutup kurung, habis itu kita panggil si modelnya. Tadi itu model.pickle kan ya. Nah, itu ada di situ. Model.pkl gitu ya. Ini koma, habis itu di sini read gitu ya. Di sini rb. RB. Nah, save. Oke. Nah, habis itu sekarang ini udah kita save dulu, error enggak ya? Kita save dulu, error atau enggak. Slash run. Tuh, coba kita lihat. Udah ngerit. Nah, error ya. Oke, sip. Lanjut. Oke, error di sini spasi ya. Nah, habis itu kita tinggal bikin logik sederhananya nih, teman-teman.
Jadi ini kan kita bikin root untuk si indeks HTML-nya. Nah, kita bikin root untuk hasil prediksinya yang nantinya bakal dilempar ke sini gitu hasilnya. Jadi sini add app gitu. Add app itu manggil yang ini ya, teman-teman ya, si flags-nya, fungsi si flags-nya. App ini dot root juga nggak apa-apa, sama dot root gitu ya. Ini buka kurung tutup kurung gitu. Ini berarti isinya slash predict gitu ya, slash predict prediksi gitu ya. Habis itu metodenya berarti di sini kita kasih post gitu ya. Met method. Ya, method ada S-nya. Di sini kita kasih post gitu ya. Nah, metodenya post gitu. Oke, guys, lanjut. Oke, guys, lanjut, guys. Kita bikin function di sini def, function di sini predict gitu ya, buka kurung tutup kurung, habis itu di sini titik dua, habis itu di sini kita ketik float, float. Nah, kita ketik float. Ya, float underscore feature ya. Float features. Ini tuh ini ya, apa? uh, variabel gitu. Namanya float features. Jadi kita di sini uh, manggil atau membuat si bilangan kita masukin itu menjadi bilangan float gitu ya, float. Apa? Karena ukuran petal terus sepalnya itu dia nggak bilangan bulat gitu. Jadi koma-komaan. Gitu ya. Oke, ini X, habis itu di sini saya ketik for X untuk X gitu ya. Untuk X in di dalam request gitu ya, request yang ada dalam form gitu, yang form yang tadi yang HTML kita buat, kita habis itu di save value berarti nilainya dari form itu gitu ya. Sini buka kurung tutup kurung. Oke, udah kita save dulu, di situ kita enter, bikin variabel baru lagi namanya fitur gitu ya, variabel fitur sama dengan oke. Habis itu di sini dalamnya kita convert si data dari formnya itu ya dijadiin array gitu ya. Makanya tadi saya import sinampai itu ya. Nah, saya convert itu menjadi array gitu ya. Nah, data yang di-convert itu yang ada di dalam si variabel yang tadi itu float underscore features. Nah, yang ini ya. Gitu. Oke, oke, oke. Oke, Bang Nadi. Oke, oke. Siap. Sini bikin lagi variabel lagi namanya prediction gitu ya. Prediction. Oke, prediction. Nah, di sini kita panggil si model yang tadi itu di atas tuh ya. Model itu ya, model. Situ kita predict. Ya, ini metode ya. Salah. Predict. Nah, metode. Predict. Nah, yang dipredik apa? Yang dipredik melalui model yang ini nih ya. Itu inputannya itu berasal dari sini. Fitur. Jadi nilai yang udah dikonvert ke dalam bentuk array gitu ya. Feature. Nah, harusnya ada E-nya ya. Fitur. Gitu kan. Feature. Ini juga sama. Feature. Nah, ya kan? Gitu. Oke, lanjut, lanjut Bang. Oke, lanjut. Sini kita bikin return. Kita tampilin nilainya, gitu maksudnya ya. Kita balikin nilainya. Return, render template. Buka kurung, tutup kurung, gitu ya. Habis itu di sini kita berarti render template-nya itu kita balikin itu adalah index.html, gitu ya. Habis itu ini koma, habis itu di sini juga ditampilin di dalam index HTML itu adalah prediction. Mana? Variable prediction. Ya, oke, itu ya. Prediction text. Ini nanti ngebaca yang dari si datanya gitu. Oke. Habis itu sama dengan ada petik 2. Nah, nanti di sini hasilnya muncul si prediction di sini. Nanti munculnya. Ini sebenarnya bisa aja ditambahin di sini. Hasilnya adalah gitu. Nanti muncul di sini.
adalah misalkan tadi Virginica gitu ya. Tapi ini nggak usah karena tulisan keterangan itu udah ada di HTML tadi ya yang udah kita buat gitu. Jadi nggak usah kasih tambahan teks loh. Apa-apa, itu aja ya. Oke, nah habis itu tinggal di sini kita kasih dot format gitu ya. Dot format. Habis itu underscore bawang tutup kurung prediction. Oke, sip. Habis itu kita enter lagi. Nah, kita aktifin debug ini ya di Flux-nya. Gitu ya. Jadi if jika gitu ya underscore name underscore sama dengan main, terusnya itu nantinya bakal running gitu ya, main gitu. Habis itu titik dua. Oh ini kurang ini tanda petik. Oke Bang Adi, kurang tanda petik. Oke, di sini app.run gitu ya. Habis itu di sini dalam kurung debug true di sini. Oke Bang Adi, oke guys. Oke. Oh iya ini sama dengan 2 kali. Penesan ada tanda merah. Oke, sip. Oke, Bang Adi udah. Gimana Bang? Habis itu Bang. Oke, ini udah. Apalagi yang dirubah Bang? Nah, oke, yang dirubah di sini itu udah clear ya. Nah, sekarang kita di sini nih formnya ya. Formnya. Jadi formnya itu kita juga perlu kasih instruksi juga si form itu. Nanti terkoneksinya tuh kemana gitu. Jadi di sini juga kita butuh set lagi tuh ya untuk formnya gitu. Nah, di situ itu kita bisa tambahin seperti ini. Nah, tambahin situ actionnya, ya, actionnya sini. Ini action, ya itu. Action sama dengan tanda petik 2. Oke. Ini oke, kurung kurawa kali ya ini sebutannya namanya ya. Gitu. Sini URL for gitu ya. URL for predict gitu ya. Tadi kan predict ya ininya. Predict gitu. Di sini nih. Mana tadi? Predict. Nah, ini nih. Yang arahnya ke sini nih settingannya. Gitu ya. Di sini predict. Metodenya apa? Post gitu. Oke, terus apa lagi, Bang? Apalagi? Ada lagi yang dirubah, Bang? Ada lagi. Nah, yang dirubah itu di bagian ininya apa? Eh, bawah. Bawah mana, Bang? Bagian bawah sini nih. Hasil prediksi. Ah, kita di sini. Kita kasih lagi di situ tuh. Jadi kita panggil hasil dari analisisnya di situ ya. Oke. Mana tuh hasil prediksi? Oh, bukan di sini, Ding. Ini mah tombol. Mah tombol, Bang. Mantuk ya, Bang. Iya, ini bikinnya ceritanya ini malam-malam, guys. Jadi mohon maaf lahir batin kalau misalkan ini ya, teman ya. Nah, ini kan hasil dari pemrosesan ini ya. Mana tuh? Ah, ini nih. Ini variabel ini nih, tadi teksnya. Ini hasilnya dari sini. Maka ini kita panggil di sini. Ya, panggil di sini nih. Gitu. Nanti hasilnya keluarnya bakal di sini. Kita panggil di sini predict text tadi ya. Predict underscore prediction ya tadi ya. Coba dilihat deh. Iya, prediction underscore text. Oke, prediction underscore text gitu ya. Nah, udah gini aja. Oke Bang Adi. Oke guys. Oke. Habis itu udah Bang. Udah, harusnya udah. Harusnya udah Bang. Coba kita run dulu error gak ya? Flux run. Coba kita lihat. Kita coba lihat error. Enggak. Enggak error guys. Survei kita lihat. Dia berhasil enggak? 0,1 ini 5. Ini sebenarnya enggak ini ya teman-teman otomatis mungkin karena ada cace. Jadi dia otomatis gini. Mungkin teman-teman enggak langsung muncul diisi aja bisa langsung diisi pakai titik ya belakangnya komanya gitu. Situ predik. Wah, udah muncul Bang di sini ya, tapi kok enggak kayak itu. Tadi munculnya mana tadi? Mana? Ini ya. Itu kenapa Bang?
Nih, ini Bang, di sini Bang. Jadi di sini diapit sama H3 kudunya Bang. H3 jadi dia nanti munculnya tuh dia bentukannya tuh H3. Guys, hei guys. Enter, kita ketik sini H3. Kok H3. Oke, 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 oke. Ya, dia nggak muncul udah. Otomatis aja dah. Otomatis manual gitu ya. H3 gini, habis itu gini slash H3 kurung, oke. Yang ininya kita cut, taruh di tengah-tengah situ. Taruh di sini. Habis itu kita save, ya kan? Iya bang, itu save lagi bang. Coba kita lihat bang. Berarti ini running ulang ya, karena itu berkaitan dengan ada prediksinya soalnya. Dan tinggal kebaca, bakal reload. Oke bang, coba lihat bang, hasilnya gimana itu. Kita lihat predik. Nah, sip, mirip enggak guys? Mirip banget sama ya. Jadi tinggal ikonnya aja ya, di sininya aja diganti. Teman-teman bisa nyari sendiri dah itu Maya. Yang penting ini udah berfungsi bang, jangan kayak gitu ngintutnya coba dibedain. Oke ini jadi 1,4, nah ini jadi 3,4, sini jadi 2,3, sini 1,2 gitu ya. Kita predik bang, nah tuh ya keluar lagi hasilnya gitu. Nah kita running ulang, running ulang biar ini dong kelihatan dong ya. Kalau dibedain kira-kira gimana gitu kan ya. Kita lihat, ini jadi 1,2, ini 1,2, coba sama 1,2, 1,2, kita predik. Nah, tuh ya, keluar kan ya. Oke, sama aja. Gitu. Oke ya, oke, sip. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk ininya juga nanti saya sertain linknya ya untuk codingannya. Biar teman-teman nanti buat komparasi pas belajar gitu. Biar kalau ada salah itu nggak perlu kayak apa mundur lagi videonya maju lagi gitu jadi bisa langsung lihat codingan yang udah jadinya jadi bisa dikomparasi dari situ gitu ya. Oke guys, gitu aja mungkin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Sekian dulu, sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua, minta doa yang selalu juga, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.